Oke, jadi sekarang kita akan coba bahas mengenai upgrade Jupiter MX ke 155 cc. Setelah sebelumnya lumrahnya itu upgrade ke 150 pakai blok Vixen ya. Nah, sekarang sudah bisa upgrade ke 155 cc pakai blok NMAX atau R15 yang versi 3. Oke. Dan di hadapan kita ini sudah ada blok. Nah, ini adalah blok 155 cc dengan kode 2DP, di mana blok ini memang kodenya sama gitu, baik untuk R15, MT15 maupun NMAX Aerox ya, sama-sama kodenya 2DP. Yang jadi pembeda hanya di pistonnya saja. Oke, jadi yang pertama kali kalau mau upgrade 155 yang dibutuhkan adalah bloknya dulu. Bloknya jadi untuk 155 ini hanya satu kode ya, setidaknya sampai sekarang gitu, jadi masih kodenya 2DP. Nah, untuk pemasangan di MX ya, atau mungkin di Vixen juga sama, itu ya dapat dibilang sih ya, ada kalau dikatakan hampir PNP lah ya. Kendala problemnya hanya di sini, di baut pas bagian rantai keteng. Jadi untuk pemasangan baut di sini udah kelihatan jatuh, nggak bisa sama itu, karena memang jarak lubang ini dengan punya MX atau Vixen yang lama itu beda gitu. Jadi ini lebih cenderung lebih pendek ya, lebih ke sini, kalau Vixen lebih mekar gitu. Kedua ya, kalau yang punya Vixen lama atau yang MX lama itu dia cenderung lebih keluar gitu. Kalau seperti ini gitu. Kalau ini dia cenderung lebih mendem ke dalam. Jadi ini sudah dipastikan ya mentok ketika dicoba untuk dipasang baut. Jadi udah nggak mungkin bisa dipasang baut ini kecuali untuk baut yang 4 ini, itu masih sama persis. Nah, untuk masalah baut di sini ada 3 solusi gitu. Yang pertama ya nggak usah dipasang gitu, karena dari beberapa testimoni ada yang memang sudah bertahun-tahun tidak dipasang juga ya nggak ngaruh sih, karena memang dari 4 ini baut juga yang utama gitu sudah cukup kuat sebenarnya, ini kan hanya pembantu aja gitu. Cuman kalau untuk yang memang tetap mau pasang, alternatif kedua adalah dicoak. Jadi ini blok 2DP nya dicoak. Nah, di sini sebenarnya udah ada, masih kelihatan sih lubang bautnya, tinggal dicoak tuner. Jadi ya dicoak sampai lurus, sampai nanti sekiranya pas juga sama lubang di crankcase gitu. Jadi yang dicoak bloknya itu pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga ya yang dicoak yang disesuaikan adalah headnya gitu. Jadi headnya yang ngikutin blok NMAX. Jadi blok NMAX itu tetap utuh gitu, yang blok 2DP. Nah, cuman untuk headnya disesuaikan, jadi lubangnya digeser gitu, ngikutin kepunyaan blok 2DP, termasuk yang di crankcase. Nah, untuk pilihan ketiga ini ya khususnya untuk mereka yang mungkin nantinya ya akan fokus tetap ke blok 2DP ini gitu. Jadi entah mau nanti tetap standar atau bore up, pilihannya pakai blok yang 2DP ya otomatis ya sama gitu, maksudnya otomatis ya tinggal pasang ke depannya gitu. Nah, tapi kalau yang mungkin ke depannya hanya ya cuman coba-coba dan masih tetap ingin balik standar gitu ya, yang dikalahkan adalah bloknya gitu, bukan head dan crankcase-nya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian untuk penyesuaian lainnya adalah masalah di tensioner ya. Jadi untuk blok 2DP ini tensionernya sudah beda dia. Itu hampir sama dengan tensioner 2 PPI ya, yang dipakai MX gitu. Jadi kalau untuk blok blok Vixen lama yang masih kode 1S7 itu dia beda. Jadi kalau mau ganti ini otomatis juga tetap harus diimbangi juga dengan ganti tensioner. Karena tensionernya bisa dibilang beda jauh.
sebagai perbandingan, kita ada dua packing. Ini packing yang 2DP tensionernya, dan ini yang 1S7 atau 3C1 ya, sama aja. Jadi beda jauh kan gitu. Jadi jarak lubangnya pun nggak sama. Mau dibolak-balik juga mereka nggak terlalu sama. Dan nggak akan ketemu lah intinya gitu. Kedua juga untuk misalnya dipasang di MX yang sudah kopling gitu atau di Pixen ya, otomatis bracket di sini kan harus dipasang bracket juga kan untuk kopling. Nah itu juga harus ada penyesuaian gitu. Ya bisa bracket bawaan cuma sedikit dicok, atau kita beli bracket yang memang untuk R15 yang versi 3 atau MT15. Nah ini bracketnya, dia namanya khusus punya MT15 atau R15, ini sama persis. Kalau nggak salah dipasangnya ya begini. Jadi ini untuk selang radiator ya, karena sistem pendinginnya sudah ada beda lah. Kalau ini sebenarnya nggak terlalu wajib, jadi yang lama pun bisa sedikit dicok-cok dan bisa sesuai gitu. Kalau mau langsung PNP ya bisa, karena ini harganya juga nggak terlalu mahal, kisaran 25.000 kalau nggak salah. Cuman memang harus inden. Selesai masalah tensioner. Nah tinggal ke bagian sini blok packing bawah. Untuk packing bawah sih bisa mungkin tetap pakai punya MX gitu atau Pixen, karena kalau untuk punya NMAX yang 2DP atau R15 yang BK6 ada sedikit perbedaan di jalur oli. Nah kalau misalnya di MX ini yang MX New yang 50C atau yang 1S7 dia sama persisnya. Di sini ada jalur untuk olinya, untuk oli naik ke head ada dua lubang ini. Nah ini ya dapat dibilang sangat penting ya, maksudnya kesesuaian packing di sini, karena kalau beda packing terus sampai ketutup lubangnya ya takutnya oli nggak naik atau malah rembes gitu. Nah cukup berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan punya ini BK6 yang ini punya R15. Nih yang R15 itu dia di sininya nggak ada lubang lagi gitu. Ini kan untuk yang bagian pompa oli juga, cuman dia nggak ada lubang, memang sedikit lebih lebar tapi nggak ada lubang tuh, berbeda dengan yang ini. Dan kalau soal masuk ya tetap masuk untuk lubang ininya gitu ya, paling beda di sini, sudah pasti beda di kupingan ini untuk dua bautnya gitu. Yang kalau untuk kayak punya NMAX juga sama gitu, yang ini punya NMAX 2DP. Dia lebar juga, cuman tetap nggak ada lubangnya gitu. Dan selain itu lebarnya juga rada beda gitu dibandingkan dengan punya ini. Takutnya ya oli rembes aja di kisaran daerah sini gitu, makanya ya tetap pakai lebih baik pakai packing bawaan Jupiter MX yang lamanya gitu. Jadi sudah selesai masalah packing, terus masalah tensioner. Kalau untuk packing head atasnya tetap harus pakai punya NMAX ya, atau punya R15 sama sih, sama-sama kodenya 2DP kalau untuk ini. Lanjut ke pilihan piston. Jadi untuk blok ini ada dua pilihan, bisa pakai series 2DP punya NMAX atau yang BK6 punya R15. Bedanya di profil piston sih. Jadi kalau untuk piston NMAX dia itu cenderung lebih cekung sih, sama kayak punya Pixen gitu. Nah kalau yang R15 nya dia lebih hampir mendekati datarnya. Ini punya R15, coakan klepnya juga lebih dalam ya. Nah untuk harga juga sedikit berbeda antara NMAX sama R15, baik dari piston maupun ring ya, bisa dimaklumi gitu, karena untuk secara jenis juga beda jenis gitu. Yang NMAX kan hanya skutik gitu, sedangkan untuk R15 kan model sport gitu. Jadi ya kemungkinan ya di desainnya pasti sedikit lebih kuat lah, karena kan dari segi akselerasi maupun tenaga gitu kan pasti lebih besar yang R15 gitu.
makanya ya pistonnya sedikit lebih mahal dan kompresi juga cenderung lebih tinggi gitu. Jadi disarankan ya untuk performa lebih maksimal pakai yang punya R15. Oke, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, itu nanti tahap pemasangan. Nah, untuk saya sendiri saya akan milih untuk dicoak. Jadi nanti ini bloknya akan saya coak mengikuti ini. Ya intinya saya juga bakal tetap pasang baut 2 ini gitu. Nggak hanya mengandalkan baut 4. Makanya nanti blok 2 DP ini mau nggak mau ya dikalahkan lah gitu. Dan kalau yang saya lihat ya sih nggak sampai merusak apa ya ketahanan si bloknya sendiri gitu, karena hanya dicoak sedikit gitu. Kalau dari nilai estetis juga ya nggak terlalu signifikan kelihatan sih. Makanya untuk tahap pertama saya akan coba untuk coak dulu. Nah setelah dicoak baru kan nanti bisa dipasang semua. Ya ini jadi bloknya sudah dicoak. Jadi ini sudah dipasin juga ya sama 2 baut yang buat ngikat bagian apa ini kiri ya. Maaf ya malnya itu packing sih. Kalau di sini pasti copot. Nah packing bagian blok bawah. Jadi untuk packing blok bawah saya tetap pakai punya MX atau Pixen ya, sama yang seri lama pokoknya sama dua-duanya. Nah jadi kalau di sini sudah pas lurus gitu ya, otomatis nanti di crankcase juga pasti pas gitu. Nah jadi untuk detailnya yang dicoak itu nggak terlalu banyak sebenarnya gitu. Jadi ya cuman bagian apa ya kayak ya semi tengah lingkaran kali ya, atau bisa dibilang bisa siku juga, bisa dibentuk siku juga gitu. Nyok sedikit ya, yang ini juga dicoak sedikit. Jadi nggak sampai bolong juga sih, nggak sampai tembus ke sini sih, cuman mepet sih, nyaris. Nanti bisa dirapihin ya, nanti mungkin kalau karena ini kan nggak kepake lubangnya bisa ditutup aja pakai lem gitu. Nanti lubang ini saya tutup sih. Wah jatuh itu bos. Kurang lebih ya untuk coakannya hanya segini. Jadi ini bisa ya cukup dicuner sih. Kalau di gerinda juga bisa sih, kalau tergantung gimana maininnya aja gitu. Tambahan juga kalau untuk packingnya juga nanti kan karena kita mau dipasang bautnya, jadi packingnya dicoak. Ini kan packing 2 DP ya. Ini bekas coakannya yang sini sama sini biar nggak ngalangin baut. Selebihnya ya sudah tinggal dipasang. Yang untuk head ya standar pun sebenarnya nggak terlalu masalah gitu, maksudnya klep standar karena kan cuman beda 5 cc. Cuman kalau mau lebih maksimal bisa di porting gitu kan. Kalau untuk MX ya bisa sekalian ganti karbu sama noken gitu, sama CDS sekalian kalau untuk limitnya lebih tinggi. Jadi setelah ini tinggal kita pasang ya, karena penyesuaian hanya tadi itu di bagian baut pengikat sebelah kiri yang tambahan.